Yudonya lagi nggak ada di belakang kamera karena lagi ngedit video lain yang lagi kejar tayang. Kebetulan sekarang hari Kartini makanya gue pakai baju batik. Kebetulan kali ini gue juga jadi pakai ini preman-preman apa kolonial iya, yang di ini nama Belanda gitu ya. Dia pasti gue preman aja. Iya betul. Ya, nah ini emang kita ngelanjutin yang omongan beberapa minggu lalu ya. Tidak jelas kita ya. Iya, tentang kita ngerosting kekayaan sebenarnya gitu. Tapi kan di akhir kan kita bilang ya emang apalagi makna hidup kalau tidak menjadi kaya gitu. Iya. Ini perspektif filsafat eksistensialisme ya sebenarnya, bahwa keberadaan kita ini kita terlahir dulu di dunia baru kita mencari makna gitu. Iya. Kita terlempar dulu nih kata-katanya Sartre ya, eksistensi mendahului esensi iya. gitu. Esensi kita itu belum ada gitu sebenarnya. Makanya sepanjang hidup kita mencoba untuk mencari itu. Salah satunya adalah dengan kekayaan, misalnya gue ingin jadi kaya, itu makna hidup gue gitu. Ya, gue bilang nggak ada dulu, tapi mungkin untuk nggak tahu, mungkin ada juga yang nggak pernah menemukannya sama sekali gitu. Iya. Tadi kan si Hanza beliau menyatakan soal eksistensialisme ya. Eksistensi mendahului esensi. Jadi ada dulu baru. Jadi kalau eksistensialisme kan ngomongin kayak tangan nih. Tangan ini diciptakan menurut lu fungsinya apa? Kalau di sekolah kan dikasih tau ya, menulis, berbagi. Nah kalau orang kayak Hanza yang menganut eksistensialis, tangan tuh nggak ada. Siapa yang bilang tangan digunakan untuk ini atau untuk belajar? Nggak ada. Udah ada aja pokoknya, entah mau dipakai buat apa, lu urusan tangan. Itu eksistensialisme. Cuma gue nggak setuju dengan itu ya. Maka kita kadang kalau gue lebih ke platonik sebenarnya, Plato. Kalau Plato itu ngomong esensialisme lawannya. Nah kalau dia bilang manusia itu ada tujuannya. Nah Plato kan ngasih analogi soal pisau. Pisau itu disebut pisau karena bisa motong. Jika pisau tidak bisa motong lagi, maka dia bukan pisau. Artinya pisau tujuan dia, esensi dia, esensialisme dia itu buat motong daging, buat motong apa. Ketika pisau tidak bisa motong lagi, dia bukan pisau gitu. Kalau pisau jadi ganjelan pintu itu nggak bisa kita bilang. Nah kalau menurut esensialisme tidak juga, nggak masuk dia, itu nggak masuk pisau lagi. Karena dia adalah namanya ganjelan pintu, bukan pisau. Bukan pisau. Walaupun dulunya dia pisau. Iya, tapi tidak salah fungsi. Begitu pula dengan manusia berarti. Kalau bagi orang esensialis, ya terserah apa tujuan lo, tapi yang pasti tujuan manusia bukan jadi ganjelan pintu. Ya. Lu kan mencontohkan lu berpendapat makna itu dicari berarti kan, bukan itu. Nah sebenarnya di situ kita sepakat sih. Maksudnya dalam arti gini, lu ngomong manusia terlahir tidak ada maknanya. Oke. Titik kita di situ ya. Iya, tapi apa sih tujuan manusia? Gue setuju sama Simone de Beauvoir ya. Dalam bukunya di The Ethics of Ambiguity, Simone de Beauvoir itu ngomong tujuan hidup manusia itu adalah menemukan tujuan hidup masing-masing. Itu tujuan pertama ya. Jadi lu setiap orang tuh silakan temukan tujuan hidup masing-masing. Dia mungkin ada liberal ya, jadi terserah lu. Tapi ketika lu sudah menemukannya, ada tujuan kedua, itu membantu orang untuk mendapatkan hal yang pertama gitu. Dan makanya dia sangat melarang setiap upaya yang menghalang-halangi orang untuk mencapai yang pertama gitu. Yang pertama tadi menemukan tujuan hidup masing-masing. Maksud gua kayak manusia tuh kayak kembang api yang bersinar, mungkin dia menemukan berat, tapi udah itu doang, terus udah terangin bisa gitu. Tapi kenapa udah nemu tujuan ya kan? Sengaja dia udah menyinari langit walaupun cuma segitu. Walaupun cuma segitu ya. Iya. Oke. Terus ada lagi sih yang kata-katanya, ada satu yang gue suka sih. Ini gue maksudnya bukan mengajak bahwa hidup tidak ada makna maka ya udah nggak usah hidup. Nggak gitu. Nggak gitu, justru malah gue nggak ngajak sih. Dulu yang pemikiran yang paling gue kagumi tuh waktu gue kuliah, eksistensialisme ini adalah, apalagi pas lu lagi sedih misalnya gitu, aduh gue nggak ada makna hidup. Ada satu yang katanya Albert Camus ya, Camus gitu kan, Albert Camus. Dia mengibaratkan hidup kita nih kayak si Sisyphus ya. Lo kalau tahu itu mitos Yunani gitu kan, raksasa yang dikutuk untuk, bukan raksasa kayaknya manusia ya, raksasa. Dia raja ya, dikutuk sama dewa-dewa yang masokis itu. Karena dia ngeprank dewa-dewa terus balik gitu lah. Dia dalam keabadian itu mendorong batu besar, pas nyampe di atas batu gelinding lagi, dan dia nggak bisa ngapa-ngapain. Itu hukuman dia tuh. Iya, dan dia harus turun lagi, dorong lagi. Sebenarnya kehidupan tuh gitu sih. Rutinitas lu ke kantor, lu sekolah gitu kan, lu mencari kekayaan gitu. Tapi ada satu yang pesan dia ini sih, maksudnya one must imagine Sisyphus happy. Iya gitu, walaupun lu menjalani rutinitas lu yang sebenarnya in cosmic scale atau apa, sebenarnya tuh nggak ada maknanya, lu cuma butiran kecil gitu.
Tapi ya udah lu bahagia aja. Iya. Nah kalau masalah makna, masalah makna soal kebahagiaan, kan kita ngomong juga soal kebahagiaan juga gitu ya. Gue mau ngasih ada sebuah cerita juga, kebetulan beliau menceritakan mitologi Yunani. Gue juga bahas dari Yunani juga lah. Jadi pada zaman dulu tuh, sekitar kalau nggak salah abad 4 sebelum Masehi, ada 2 pelukis. Yang pertama namanya Zeuxis, yang kedua Parrhaisos. Dia tuh berlomba Pak, ada lomba sayembara siapa yang bisa ngelukis lebih nyata dan mengelabui mata gitu, jadi ilusi. Nah Zeuxis itu menggambar anggur. Ternyata begitu dia gambar anggur, saking nyatanya burung-burung matuk-matukin lukisan anggurnya. Kaget tuh, asli ini menang gitu. Ya udah Parrhaisos nyantai aja. Akhirnya Zeuxis bilang, ini gue udah buktinya nih, udah sangat nyata banget nih, ini bukti dipatok sama paruh gitu, paruh sama burung gitu ya. Nah kata Parrhaisos, kata Zeuxis, mana gambar lu? Nah Parrhaisos cuma nunjukin belakang, ini gambar gue. Kata gambar apa, tau gak? Tadi lu udah cerita, tirai. Gambar tirai. Nah Zeuxis bilang, lah kenapa lukisannya kenapa dibalik tirai? Bukalah tirai lu. Kata Parrhaisos, loh, gue bukan lukisan gue bukan dibalik tirai, ini lukisan gue. Jadi dia gambar tirai. Jadi pas dia nunjukin tuh tirai gitu kan? Iya tirai. Dia bilang lukisan dia ada di balik tirai itu. Zeuxis ngiranya di balik tirai. Dikiranya di balik tirai. Iya, begitu Parrhaisos bilang, gue nggak lukisan gue bukan di balik tirai, ini lukisan gue. Nah, I think ini sebenarnya menurut salah satu psikoanalis ya dari Prancis, Lacan namanya, Lacan tulisannya. Dia bilang ini sebenarnya seperti kebahagiaan cuy. Kalau hewan ya itu menyukai kebahagiaan yang nyata gitu ya. Tadi dia ngelihat lu kasih anggur senang. Tapi manusia nggak gitu cuy. Manusia tuh mencari makna tuh di balik tirai cuy. Susah emang sosialnya begitu, manusia nggak. Walaupun dia nggak pernah tahu mungkin gitu kan. Iya, makanya kadang-kadang dalam suatu hal itu belum tentu maknanya itu di lapis pertama, bisa di balik tirai gitu. Makanya kan kalau kita ingat game apa tuh namanya, gue lupa. Apa tuh? Bukan tirai pertama. Oh iya, 2 miliar gitu nggak? Iya. Mau ganti tirai nggak? Mau ganti tirai nggak? Makin seneng kan? Iya, sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan, gue aja. Gacha unboxing itu. Iya kan? Oh iya sih. Itu manusia, makanya kalau lihat video unboxing itu kan gacha, sorry, view-nya banyak gitu loh. Banyak, iya. Mungkin kita harus bikin video unboxing gitu ya. Gacha apa ya? Gacha sesuatu kali ya. Kalau kita banyak. Iya, padahal kita kan nggak ngebuka, itu orang lain yang ngebuka lah. Iya. Itu kayak seolah-olah orang lain sedang mencoba menemukan makna dirinya. Iya. Tapi menyenangkan kan melihat itu gitu. Iya, menyenangkan gitu ya. Ya udah, apa kesimpulan lo ada lagi nggak? Mungkin gue mau menutup dengan cerita seorang pelakor ya. Jadi pada zaman dahulu kala itu ada seorang suami yang telah menikah selama 20 tahun sama istrinya. Dalam pernikahan tersebut udah 20 tahun ya kayak kan ada orang ada quotes cuy, 5 tahun pertama suami istri, 5 tahun kedua temen, 5 tahun ketiga udah kayak bapak gitu. Ya mungkin 20 ini ya musuh gitu kali ya. Ini udah masuk ke 20 gitu ya. Kalau udah bosan banget, udah hidup segan mati tak mau gitu ya. Nah dia akhirnya dalam kebosanan pernikahan ini sang suami itu mencari gundik. Nah ketika dia nyari gundik, dia ternyata bahagia tuh, akhirnya menemukan tadi udah hidupnya bosan dan 20 tahun mungkin karir juga udah enak aja, maksudnya kayak nggak ada tujuan, hilang tujuan hidup kan. Nah akhirnya ternyata enak juga tinggal sama gundik ya. Pada suatu malam dia bermimpi istrinya meninggal. Begitu meninggal, istrinya meninggal, dia senang, ya saya istri saya meninggal, berarti bisa tinggal sama gundik. Dia senang karena bisa tinggal sama gundik. Akhirnya begitu dia bangun, wah anjay ternyata mimpi doang. Oh dia malah sedih, ternyata cuma mimpi doang ibaratnya gitu. Akhirnya dia datang ke seorang psikoanalis, penafsir mimpi lah tanda kutip gitu ya. Aduh saya sedih banget nih, gimana di mimpi saya bukan pembunuh, kata dia, saya bukan mental pembunuh ya, tetapi saya sedih karena itu cuma mimpi gitu. Nah kata psikoanalis gini, kalau Anda kehilangan istri Anda juga akan kehilangan kebahagiaan bersama gundik Anda. Karena sebenarnya yang Anda inginkan itu bukan tinggal bersama gundik, tapi jarak supaya Anda bisa mengambil jarak antara Anda dengan istri Anda dan Anda dengan gundik, kan selingkuhan gitu ya. Jadi ketika dia kehilangan istrinya, dia bukan nikah sama gundik, karena sebenarnya dia tuh nyaman si gundik ini sebagai gundik, bukan sebagai istri gitu. Begitu pula ini istri bukan sebagai istri, bukan sebagai mayat gitu loh. Jadi kayak
Itu kayak hidup, apa ya, kadang-kadang tuh kita suka salah menafsirkan yang kita butuhkan, kita suka menafsirkan yang kita butuhkan untuk mencapai kebahagiaan tuh salah. Contohnya gue sering banget dengan misalnya dulu pas zaman-zaman nongkrong ya, aduh gue lapar nih, makanya jangan miskin lu. Iya, jangan miskin tuh. Dia lapar gue jangan miskin lu. Emang enak miskin. Oke, berarti solusinya kaya. Salah. Solusi miskin itu makan, lapar itu makan bukan kaya. Karena kalau lu kaya, mungkin aja lu lapar lagi gitu. Entah lapar dalam bentuk yang lain gitu ya. Dalam mitologi Yunani juga ada hukuman banyak banget lu bisa pelajari lah. Hukuman tidak pernah kenyang itu ada cuy. Hukuman tidak pernah, maksudnya yang diberikan dewa gitu? Iya ada. Jadi nggak pernah kenyang sampai entar dia seorang raja juga. Entar dia meninggal mati sampai makan jantungnya terus mati gitu. Gue juga nggak ngerti sih makan jantung gimana caranya ya. Tapi ya itu mitologi. Tapi lu bisa aja, lu miskin dikutuk kelaparan. Tapi begitu kaya dikutuk tidak pernah puas gitu loh. Ya, kalau kelaparan solusi makan kenyang selesai kutukan kan, nggak pernah puas gimana selesai? Itu kayak cerita misalnya, aduh gua ngantuk banget nih gitu kan, gimana ya tapi kerjaan gue menuntut gue gini. Tapi dia mengeluh terus, aduh gua udah nggak tahan nih, ya tidur gitu. Iya sih sebenarnya. Tapi dia beralasan, tapi gue miskin gitu. Iya, artis ngantuk pakai ekstasi. Salah solusi. Ya gitu ya. Kesimpulan terakhir sih penutup ya. Sebenarnya ketika lu udah menaruh bahwa hidup tuh sebenarnya nggak ada makna yang apa ya, benar-benar mutlak gitu. Lu jadi bisa mendefinisikan makna lu sendiri sebenarnya gitu. Kayak ya banyak ya istilah sederhananya, lu bisa memaknai hidup lu sendiri lah gitu. Don't let others people gitu ya. Sama gue masih masukkan ini sini, mood gue self kritik juga buat diri gue ya. Gue tuh sangat terinspirasi sama Orochimaru sebenarnya. Role model gue Orochimaru beneran. Kayak, lu tau gak sih Orochimaru pengen hidup selamanya tujuannya apa tau? Meneliti bukan sih? Bukan. Dia tuh pengen menguasai semua jurus. Kan orang pengen apa hidup selamanya tuh pengen bahagia. Enggak, dia emang gabut aja. Lu nggak tau kenapa dia nyerang Konoha coba? Gabut, gak ada tujuan, bener-bener gak ada tujuan. Emang orang gabut gitu. Tapi dia pengen hidup selamanya karena pengen tahu banyak hal, sebanyak mungkin dengan dia. Mungkin ketika dia mati ada jurus baru, mungkin dia bisa pelajari dengan dia mati. Nah, gue sangat obsesi dengan kayak begitu. Gue pengen tahu sebanyak mungkin hal. Tapi tuh nggak, setelah gue ngobrol dengan banyak orang ada yang hilang cuy. Rasa excited mengetahui sesuatu yang baru. Gue sial banget, gue kayak dikutuk, udah susah gue excited dengan sesuatu yang baru. Karena kayak pernah berambisi ingin tahu semuanya gitu ya. Bener sih, ya, emang nggak expert tapi cukup tahu banyak. Begitu sudah sampai, lu kehilangan rasa excited. Jadi menurut gue lu nggak usah terlalu cepat mengambil semua hal. Ini gue ambil dari tweet temen gue ya. Temen gue pernah nge-tweet, saya merindukan, pakai bahasa Inggris ya, saya merindukan saat saya maba mahasiswa baru ketika memulai sesuatu dengan excited gitu. Kan pas maba kan excited. Gue pengen tahu semuanya. Sama excited. Tapi begitu di semester tua kan, lu kehilangan rasa excited. Itu kayak hidup sih ya. Jadi hati-hati juga lu jangan terlalu cepat mengetahui semuanya, terlalu cepat kaya, terlalu cepat. Nikmati perjalanan aja, selayaknya Sisyphus yang bahagia. Nikmati aja apa lu mendorong batu itu, mungkin terasa membosankan, tapi ya kalau itu udah berhenti mungkin Sisyphus juga akan sedih ketika suatu saat batunya nggak ngelinding lagi. Mungkin ya gitu ya, kita nggak pernah tahu. Itu simbolik aja. Mungkin kalau Sisyphus ex Plato gitu ya. Kan kata Plato, pisau tanpa kalau nggak bisa motong itu bukan pisau lagi. Sisyphus tanpa batu yang menggelinding kembali. Itu bukan Sisyphus lagi, dia kehilangan gitu. Kehilangan jati diri ya. Ya udah itu aja kali ya. Dari kita ngomongin makna walaupun masih di permukaan banget, masih bisa diperdalam lagi, tapi ya semoga kalau terlalu banyak juga nanti kayak tadi lu bilang ya. Kehilangan excitement-nya gitu. Jadi teruslah belajar gitu, teruslah makna hidup. Dan sampai jumpa lagi ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman. Gue Hanza, gue Pai. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bersama gue.